Definisi Tuhan dan Allah. Saya Pendeta Tan Hunai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Definisi Tuhan dan Allah itu pun tidak pada dipahami ya. Kalau Anda mau tahu tentang Kristen, tanyalah sama orang Kristen. Ya, jangan tanya kepada mukalaf yang intoleran. Ya, kami tidak pernah minat dengan keyakinan lain. Jadi tidak ada orang Kristen pengen tanya kepada keyakinan lain, enggak ada. Kenapa? Karena Kristen pemilik Allah satu-satunya, pemilik satu-satunya kitab suci. Ya, tidak tertarik sama sekali. Kami itu ingin mempelajari keyakinan lain, nggak tertarik sama sekali. Sebaliknya non-Kristen sangat tertarik. Para mukalaf sangat tertarik mempelajari Kristen, gitu. Walaupun itu bukan wewenang dia dan tidak ada hak, gitu. Kalau Anda mau tahu, tanyanya sama orang Kristen. Anda pengen tahu nih, karena Kristen itu kan kitab suci satu-satunya. Allahnya juga satu-satunya. Nah, saya akan meluruskan definisi Tuhan dan Allah. Kalau Anda mau cari tahu, Pak, Tuhan itu definisinya apa? Yang harus Anda baca Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Dan Wahyu 4 ayat 11. Sama, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan itu pencipta segala sesuatu, itu definisi Tuhan. Pencipta, berkarya ya. Mencipta dan berkarya itulah Tuhan. Nah, kalau Allah definisinya apa? Definisi Allah itu Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh kebenaran jadi Allah itu yang disembah. Tuhan itu yang berkarya, yang mencipta. Apakah Tuhan itu juga Allah? Sama. Tuhan itu pasti Allah. Jadi Tuhan dan Allah itu yang berkarya dan yang disembah, itu definisi Tuhan dan Allah. Sesimpel itu Pak, sesimpel itu. Tapi di luar sana para mukalaf intoleran coba menjelaskan ya. Tadi saya sudah bilang, non-Kristen sangat tertarik dengan Kristen. Sebaliknya, orang Kristen sama sekali tidak tertarik kepada keyakinan lain. Non-Kristen kenapa tertarik pada Kristen? Karena Kristen satu-satunya kitab suci, satu-satunya Tuhan Allah yang real. Tuhan Allahnya orang Kristen itu real, bukan fiktif, bukan ilusi. Tuhan Allahnya orang Kristen punya nama, Yesus Kristus. Mukalaf yang coba mempelajari Kristen tidak berani kalau Kristen, tapi kalau Tritunggal paling berani dia. Mukalaf mempelajari Tritunggal, itu paling jadi sasaran empuk. Allahnya ada 3. Berani kamu mempelajari Kristen Alkitabiah? Nggak berani dia. Ketemu Tuhan itu Yesus, Allah itu Yesus. Ya, yang memilih nabi itu Yesus, langsung dia tumbang, langsung gugur. Allah itu harus punya nama, Allah itu harus roh. Gugur, Allahnya gugur, Tuhannya gugur. Kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul, gugur. Allahnya para mukalaf gugur. Allahnya gugur, kitabnya gugur, nabinya gugur. Dia tidak berani mempelajari Kristen. Yang dia pelajari itu Tritunggal. Tritunggal itu kan sekte dari Kristen, sekte atau sempalannya atau sekte sesat, aliran sesat dari kekristenan adalah Tritunggal. Itu yang dipelajari oleh para mukalaf. Jadi saya sudah jelaskan definisi Tuhan, definisi Allah. Tuhan adalah sang pencipta, Tuhan adalah yang berkarya, Allah adalah yang disembah. Tuhan dan Allah adalah satu roh, roh yang sama dan punya nama Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan Allah itu yang sudah ada, yang kan datang.
Juru selamat, Allah Maha Kuasa, penguasa surga itu, Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dulu, sekarang, dan selamanya, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi very clear. Tuhan adalah yang berkarya, Sang Pencipta. Allah adalah yang disembah. Tuhan dan Allah satu roh dan roh yang sama dan satu nama, Yesus Kristus, sejak Alfa sampai Omega. Ya, that it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum, segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.